لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di 10 hari yang kedua ini masih diberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di bulan yang istimewa ini Allah menurunkan kitab yang istimewa, Al-Quranul Karim, yang dijelaskan dalam surat 2, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah sebagai petunjuk bagi manusia, memberi penjelasan. Dan Al-Quran adalah merupakan mukjizat Nabi teragung terbesar. Setiap Nabi memiliki mukjizatnya sendiri-sendiri sesuai dengan tuntutan zamannya. Nabi Musa untuk mematahkan tukang sihirnya Fir'aun diberikan kemampuan mengalahkan para tukang sihir Fir'aun dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar. Tongkatnya bisa ulang lautan, tetapi kehebatan tongkat Musa itu hanya tinggal cerita sekarang ini. Entah di mana tongkat Musa. Di zaman Nabi Daud, karena saat itu sedang ada perang yang dahsyat yang dikuasai oleh Raja Jalut, dan Daud di bawah kekuasaan Raja Jalut. Daud dikarenakan Allah tangannya bisa melunakkan badai yang panas yang membuat alat-alat perang. Dan mukjizat Daud itu sekarang hanya tinggal sisa. Hebatan Nabi Isa yang memiliki ilmu ketabiban sehingga bisa menyembuhkan orang kusta pun hanya tinggal cerita. Maka bersyukurlah kita, mukjizat terbesar Rasulullah sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Alangkah ruginya kalau sampai di antara kita yang tidak bisa menikmati mukjizat yang luar biasa ini. Atau seperti yang disinyali Rasul dalam sebuah pesannya kepada Allah, curhatnya Rasul kepada Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhan, sungguh umatku sudah menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan, yang diacuhkan, yang tidak dipedulikan. Bahkan dalam sebuah pesan yang lain Nabi mengingatkan kita semua, sayati ala nas zaman la yabqa minal Qur'an illa asmu wala minal Islam illa ismu. Akan datang satu masa atas umatku di mana Quran sudah tidak ada lagi, melainkan hanya tinggal kaligrafinya, tulisan. Wala minal Islam illa rasmuh, dan tidak ada lagi Islam illa ismuh, kecuali namanya saja. Ya. Namanya Islam, tapi perilakunya tidak menunjukkan dia itu seorang Muslim.
Maka inilah Al-Quranul Karim yang hari ini 17 Ramadan besok kita peringati. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaannya untuk menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Yang pertama, dia adalah petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ketika pabrik membuat alat elektronik, menciptakan sebuah benda, pasti produk tersebut diiringi dengan petunjuk pemakaian. Ketika kita membeli HP baru, di dalam dus itu pasti ada petunjuk pemakaian. Ketika kita membeli televisi baru, mesin cuci baru, biasanya pabrik ketika membuat produknya diiringi dengan petunjuk pemakaian. Kenapa? Karena pabrik yang tahu kualitas produknya dan dia memberikan petunjuk supaya kita awet dalam menggunakannya. Jangan sekali-kali kita menyalahi aturan petunjuk pabrik, akan terjadi kerusakan yang fatal. Contoh, kita naik kendaraan yang 2 tak, Yamaha misalnya, di mana di sana membutuhkan oli mesin, di samping oli mesin dan oli samping. Ketika oli ini habis, kita punya cara sendiri. Yang penting substansinya hitam dan kental. Kalau oli yang mau kita ganti misalnya dengan produk lain, kecap yang sama hitamnya sama kentalnya, bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan mesin motor kita. Bukan dia bisa berlari kencang, mungkin akan terjadi kerusakan, macet dan turun mesin, karena kita tidak sesuai dengan petunjuk pabrik. Diri kita adalah produknya Allah. Allah yang tahu kualitas diri kita, maka diberikan petunjuk Al-Quran kepada kita. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Quran adalah sebaik-baik petunjuk dari segala aspek kehidupan. Quran memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana cara kita berumah tangga, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita berdagang, berniaga, bekerja. Begitu luar biasa. Semua aturan sudah ditulis dalam Al-Quran, begitu lengkap dan sempurna. Tidak ada jalan yang lebih sempurna dari nilai ajaran agama kita. Makanya kemarin kita agak sedih ketika ada seorang anak komunis besar yang orang tuanya seorang ahli ibadah. Sampai begitu kuat keagamaan sang ayah, ketika anaknya lahir pun diberi nama dari sebuah surat dalam judul Al-Quran. Diberinya nama anak Luqman. Pada akhirnya sang anak dilawan anak orang tua keluar dari agamanya, keluar murtad dari keislamannya. Dan biasanya kita tahu kalau orang keluar dari Islam, apakah dia orang biasa, orang terkenal, hanya 2 faktornya, perkawinan atau ekonomi. Coba kita lihat. Tetapi sebaliknya, orang di luar Islam, siapapun dia, orang biasa, orang luar biasa, juga 2 hal yang akan masuk Islam, karena akal dan hatinya. Termasuk anak musisi besar ini, yang kita tidak menerima kalau Anda murtad saja lah. Itu hak Anda, ya. Saudara Anda adalah pilihan, tapi jangan terus menistai ajaran Islam. Mengungkapkan di YouTube kenapa dia harus murtad karena benci dan muak melihat sikap orang Islam yang katanya arogan, anarkis. Alhamdulillah. Kalau kita belajar orang tidak ada kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan Allah berpesan kepada Rasul, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu bi'auni. Muhammad, jika engkau bersikap kasar, berhati keras, umat akan lari kepada. Islam agama yang sempurna, mengajarkan kita kasih sayang, peduli pada sesama. Dan kita harus bangga sebagai muslim dengan nilai-nilai Al-Quran. Kalau ada yang salah dari akhlak kita, perilaku kita, itulah kesalahan kita. Jangan salahkan Islam, sangat tidak adil. Al-Quran beri petunjuk yang luar biasa. Oleh karenanya ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Kana khuluqul Quran. Adalah Rasulullah, akhlaknya Al-Quran berjalan. Setiap kehidupan beliau memakai perintah dan aturan Al-Quran. Begitu luar biasa.
sehingga beliau menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali kisah klasik bisa kita lihat, buka testimoni seorang legenda pop hidup yang sampai sekarang masih ada. Dia satu angkatan dengan John Lennon, Cat Stevens. Dulu luar biasa, dia dikenali banyak orang ketika menelurkan albumnya seperti kacang goreng, luar biasa hits. Dia tadi bukan seorang muslim, beragama lain, dan kemudian dia keluar dari agamanya menjadi seorang ateis. Cat Stevens ketika masih murtad menyatakan, kalau Anda sudah populer, memiliki banyak uang, Anda tidak butuh lagi Tuhan, karena Anda sudah menjadi Tuhan. Dia meninggalkan agama Nasrani yang dianutnya di Inggris sana, menjadi seorang ateis. Nah, dia berprinsip kalau kita sudah populer, memiliki uang, Anda tidak butuh lagi Tuhan, bahkan Anda sudah menjadi Tuhan. Hingga akhirnya Cat Stevens ini jatuh sakit. Bolak-balik dia menjadi seorang pecandu obat-obatan dan peminum minuman keras. Terapi, kamu lagi terapi, begitu sampai akhirnya rusak paru-paru. Di tengah sakit yang nadir inilah dia mendapatkan hidayah ketika dia berkonsultasi dengan seorang ulama dari India. Sang ulama hanya meminta aja Cat Stevens membaca 2 buku, The Holy Quran dan The Prophet Muhammad. Quran adalah versi bahasa Inggris dan kisah hidup Nabi Muhammad. Maka komentar Cat Stevens ini, ketika saya membaca Quran, saya seperti menelan air laut. Semakin saya minum, semakin haus dan merasa kurang. Dan ketika saya pelajari sikap hidup Muhammad betapa luar biasa, di tengah gurun dan padang pasir beliau memiliki teladan akhlak yang luar biasa. Di tengah rusaknya moral, beliau bisa tegak, tidak terpengaruh oleh adab dan akhlak kaum jahiliyah. Akhirnya dia semakin dalami dan dia bersyahadat dan mengganti namanya dengan Yusuf Islam. Cat Stevens mengatakan Cat Stevens adalah bagian dari masa lalu, sebab nama itu menjadi brand yang luar biasa. Yusuf Islam adalah nama saya sekarang. Kalau Anda Muslim, Anda saudara saya. Dia kubur masa lalunya, padahal lagu-lagunya sampai hari ini kalau kita lihat di Sonora, di Prambors masih diputar. Modernist Broken menjadi lagu yang abadi karena syair dan bait yang luar biasa. Dan dia langsung berubah sikapnya. Bahkan di Inggris dia berpakaian gamis, memelihara janggutnya, dan seluruh kekayaannya dihibahkan buat Islam. Sekarang Cat Stevens mendirikan sekolah Islam ternama di Inggris. Dan dari sekolah yang dia bangun sekarang banyak pula orang-orang yang bersyahadat. Yang terbaru adalah 2 bulan kemarin barangkali kita dengar keponakan Perdana Menteri Inggris yang menyatakan diri bersyahadat dan berhijab di Inggris, luar biasa. Inilah orang merubah hidup. Bagaimana seorang Muslim di tengah negara yang begitu liberal bisa menjadi Muslim yang kokoh yang luar biasa. Dari kita mulai raiba hudal muttaqin. Cat Stevens mengatakan, ketika dulu saya belum Islam, saya setiap hari ke kedai obat, berkali-kali datang ke terapi, anti rehabilitas. Berkali-kali saya kabur. Maka ketika saya menjadi Muslim yang kafah, saya ikuti perintah Quran dengan utuh. Semua hal yang jelek secara otomatis hilang dari diri saya, dan saya tidak lagi melakukan hal yang buruk dalam hidup saya, kecuali kebaikan-kebaikan. Termasuk suara yang begitu merdu, tidak lagi mau dipopulerkan, dikomersialkan. Dia hanya mau bernyanyi untuk kepentingan dakwah. Dan sekarang banyak menelurkan lagu-lagu Islam yang luar biasa. Maka Quran sebagai petunjuk buat manusia. Yang kedua adalah Quran sebagai rahmat dan obat. Al-Isra ayat 81. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang beriman, melainkan dia sebagai syifa, penyejuk, penawar obat. Tentu yang diobati rohani kita, ruhiyah kita. Ibnu Taimiyah menyatakan mukmin dan Quran seperti ikan dan air. Jadi orang beriman ibaratnya sebagai ikan, Quran itu adalah airnya. Bukan
bukan air yang butuh kepada ikan, tapi ikan yang sangat berkebutuhan dengan air. Tanpa ikan, air akan terus mengalir memberikan manfaat buat manusia, buat seluruh yang dilewati, dari hulu ke hilir. Pertanian, irigasi, lautan memberikan manfaat ikan dalamnya. Jadi tanpa ikan, air akan terus mengalir. Tapi tanpa air sekali-kali ikan tidak akan bermakna. Seekor arwana yang harganya puluhan juta bernilai mahal kalau masih di air. Ketika keluar dari air menggelepar dan mati, nilai puluhan juta itu hilang. Hiu menjadi ditakuti di lautan ketika masih di air laut. Ketika terdampar di pantai, hiu hanya menjadi tontonan bagi anak-anak pantai. Maka Quran kata Ibnu Taimiyah seperti air. Maka orang beriman membutuhkan air. Maka Quran adalah penyegar suasana kebatinan kita yang luar biasa, menenteramkan hati kita. Alladzina tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Al-Quran lugatan az-zikr. Makna lain dari Quran adalah zikir. Orang-orang yang beriman hatinya tenang. Jadi ketika kita punya persoalan, mari kita mengambil wudhu, bacalah Quran. Tentu membaca dengan standar warattilil Qur'ana tartila, dengan cara yang tartil. Kalau kita mau melakukan, tentu ada caranya pula sendiri yang dinamakan dengan qiraah sab'ah. Jangan seperti peristiwa Isra Mi'raj di sana kemarin, membaca Quran dengan langgam Jawa. Ini tidak benar. Quran ada aturannya. Sekiranya lagu Indonesia Raya dipakai dengan langgam Cucuk Robo, saya yakin saya akan marah dan kita dianggap makar oleh negara. Apalagi Al-Quran kalamullah. Cara kita membaca pun ada aturannya. Jangan pakai sakwat rendah kita. Standar Al-Quran dibaca secara tartil. Warattil Quran tartil. Baca Al-Quran dengan tartil, merasuklah hati kita sehingga menambah keimanan kita, memberikan ketentraman, ketenangan yang luar biasa buat jiwa orang yang beriman. Demikianlah baginda Rasul. Di bulan Ramadan ini Jibril senantiasa datang untuk mentalaki bacaan beliau. Bersimpuh lututnya dengan Jibril. Beliau mengulang-ulang bacaannya. Ketika ada salah, Jibril memperbaikinya. Oleh karenanya, jamaah sekalian, mari kita berazam, berniat kuat, minimal untuk kita sekali pernah menghatam Al-Quran. Masih ada waktu 2 minggu ke depan. Jangan sampai kita tidak pernah bisa hatam di bulan Ramadan untuk baca Quran. Kalau tidak Ramadan, kapan lagi kita bisa hatam? Kalau bukan kita, siapa lagi yang membaca Al-Quran? Dia sebagai penyejuk, penenang luar biasa. Rahmat, kasih sayang Allah berikan kepada kita. Di Mesir ada seorang ulama yang ditangkap. Saya kutuk oleh rezim penguasa pada tahun 50-an. Dia dizalimi karena menentang rezim yang zalim, dimasukkan dalam penjara yang tidak berventilasi udara. Di tengah penjara yang pengap itu, mestinya kalau kita barangkali sudah stres berkepanjang, tapi justru di tengah penjara yang hina, pengap, lembab ini, sang ulama melahirkan karya luar biasa. Jadi penjara menjadi rahmat buat dia, bukan laknat. Dia bisa menulis buku tafsir fi dhilalil Quran. Itu ditulis dalam penjara Mesir. Dan sekarang tafsir menjadi tafsir yang terbaik. Maka sudah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa dunia. Termasuk dulu pernah juga menjadi tayangan favorit di sebuah stasiun televisi yang diasuh oleh Ustaz Ihsan Tanjung. Hampir di tahun yang sama di negara kita tercinta, ulama karismatik kita, Dr. Buya Hamka, juga dipenjara oleh rezim pemerintahan Orde Lama karena menentang Asakom, nasionalis, komunis, agama. Jelas beliau menentang karena komunis kan dianggap bagaimana mau disatukan. Nah,
Beliau menentang dengan keras rezim pada masa itu, ditangkap tanpa pengadilan dan beliau dibuang di penjara suka miskin. Rupanya diam-diam putra beliau Rusdi Hamka almarhum menyelundupkan kertas kosong dengan pensil di tengah-tengah rantang makanan. Di setiap minggu itu ini makan, izin jenguk ayahnya untuk memberikan makanan kesukaannya, nasi padang. Rupanya di tengah-tengah rantang ada kertas kosong berapa lembar dan pensil. Disitulah beliau menulis. Ketika pulang, nanti seminggu diambil, kertas sudah berisi tafsir, disalin oleh keluarganya. 70% tafsir Al-Azhar itu ditulis Buya Hamka di dalam penjara Sukamiskin. Dan bacalah pengantar tafsir Al-Azhar. Sama sekali beliau tidak ada dendam dan kecewa atas sikap Orde Lama yang telah menjarakannya. Bahkan kata-katanya, saya bersyukur dipenjarakan atas perbuatan yang saya merasa tidak bersalah. Dengan penjara ini Allah berikan rahmat dan karunia buat saya, kata Hamka. Sebab jika tidak di penjara, saya tidak punya waktu untuk menulis karya. Karena hampir 24 jam umat menantinya untuk berdakwah bertausiah. Dengan ada di penjara, saya tenang tidak diganggu lagi dan saya bisa melahirkan karya yang terbesar. Dia menulis tafsir yang lain, memberikan rahmat kepada siapapun. Ada sebuah kejadian yang luar biasa di Malaysia. Bagaimana Quran memberikan rahmat. Seorang guru ngaji dari Malaysia, asalnya dia dari Thailand, berangkat ke Malaysia untuk mengajar ngaji, dan dia hafiz. Suatu hari dia keluar habis mengajar ngaji, rupanya tidak membawa paspor dan surat izin tinggal KTP Malaysia. Ditangkap oleh imigrasi. Dia sudah bilang ketinggalan, dia ini guru ngaji, imigrasi nggak mau tahu, yang penting bukti dia tidak apa-apa, dianggap penuh ilegal, ditangkap lah. Sidang masukkan penjara 8 bulan, dianggap pendatang gelap, sampai tunggu deportasi. Dimasukkan dia dengan para penjahat, satu sel yang kecil 8 orang. Sang guru ngaji ini tidak merasa terhina karena panas, dia buka bajunya gerah. Untuk menyejukkan dirinya karena dia hafal Quran, dia membaca Quran yang sudah dihafal untuk memrojaah. Dan rupanya sipir di Malaysia, dia tahu ini kok ada suara kaset di tengah penjara penjahat kelas ini, penjahat. Begitu dia intip, ternyata ini orang yang ditangkap tidak punya surat-surat. Suaranya merdu, akhirnya lewat Androidnya direkam, dilempar ke YouTube, ramai di Malaysia. Dan ternyata memang pada sedikit betul sebetulnya warga resmi datang ketika, dan akhirnya dikurangi karena malah divonis dari 8 bulan menjadi 4 bulan. Kemudian setelah itu keluar dari penjara, dia diminta oleh beberapa masjid agung di Malaysia menjadi guru tahsin dan hafiz. Bahkan lebih populer nama dari sebelumnya. Bagaimana luar biasa. Bahkan sekitar ya. Ini suaranya. Ini baca dalam penjara, dalam ayat panjang dan anak cerah. Dia menunjukkan pada dalam tilawah Quran. Boleh diambil. Jadi luar biasa rahmatnya. Ketika orang merasa dihinakan, ketika dia
bersama Quran dimanapun Allah akan mengangkat derajat kita. Di betapa luar biasa. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Quran itu memuliakan siapapun yang memuliakannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Seorang Bilal menjadi mulia karena Bilal memuliakan Quran. Dia bekas budak, status sosialnya paling rendahnya manusia, tapi suara terompahnya Bilal diperdengarkan Allah di dalam surga. Umar bin Khattab, Bromo Corah bahasa kita, jawara, sudah banyak darah menetes dibunuh oleh Umar. Bahkan Umar yang berkehendak keras ingin membunuh Rasulullah. Ketika dia tersentuh akan menjelang dia akan membunuh Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Hendak kemana kau Umar?" "Saya akan sembelih Muhammad." "Kenapa?" "Dia bawa ajaran baru." "Tahu selesai Muhammad, wong adikmu sendiri sekali belajaran Muhammad." Marah dia batalkan. Kemudian dia pulang, dilihat sampai di rumah adiknya Fatimah sedang membaca Quran surah Toha. Sedikit Umar ini muping, dan dia ahli sastra. Ada sentuhan yang luar biasa ketika dia baca surat Toha. Kemudian dia datangi, ditempelin kakinya karena merasa sakit hati. Orang yang ingin dibunuh ternyata adiknya sendiri ikut ajaran Muhammad. Sampai berdarah dan pecah bibirnya. Lalu kata Umar, "Keluar dari ajaran Muhammad, terus saya bunuh kau sekarang." Maka Fatimah yang biasa penakut dan lembut, yang sudah terisi jiwanya dengan Quran, dengan tegar dia berkata, "Wahai Umar kakakku, engkau bisa memukulku, engkau juga bisa membunuhku hari ini, mencabik-cabik jasadku, tapi sekali-kali engkau tidak akan bisa merubah keyakinanku kepada Allah dan Rasul." Umar tercengang. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik Muhammad dan Quran ini. Kalau tidak mungkin adanya mempunyai sikap yang luar biasa, yang selama ini penurut, penakut, pemalu, menjadi tegas luar biasa. Ada detak dari bacaan Quran ini Allah sudah mendapatkan hidayah. Ya akhirnya dia bersyahadat. Dia berinteraksi dengan Quran, berperilaku, berjalan dengan Quran. Pada akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan kesempatan makamnya disejajarkan dengan Rasul dan Abu Bakar. Di Madinah awalnya akan ke makam Rasul, berwasiat ini dimakamkan di kamarnya. 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat, ditaruh di sebelahnya. Satu lubang itu harusnya buat Aisyah, kala itu kamarnya Aisyah. 6 tahun menjadi khalifah Umar binti Ka'ab Bulu, yang sekarang kalau masih ditayangkan subuh di MNC TV. 8 tikaman di tubuhnya, pendarahan hebat. Akhirnya Umar menulis surat menitip lewat anaknya Abdullah, yang isi suratnya, "Kalau diizinkan, andai kata saya ditakdirkan Allah panjang umur, boleh dikubur bersebelahan dengan Rasul dan Abu Bakar. Jika tidak boleh, wahai Abdullah, karena itu memang lubang buat Aisyah, kuburkan aku di Baqi saja, kuburannya para sahabat." Maka surat dilampirkan kepada Aisyah. Aisyah membaca suratnya terharu dan mempersilahkan, mengizinkan, jika Allah mentakdirkan ayahandamu dipanggil Allah, wasiatnya terima, pakailah lubang yang mestinya buatmu. 2 hari kemudian Umar wafat setelah mengirim surat pada Aisyah, dan akhirnya dimakamkan bersama dengan Rasul dan Abu Bakar. Dan Aisyah sendiri akhirnya ketika wafat dimakamkan di Baqi. Betapa seorang yang luar biasa keras ketika sudah bersahabat, mengikuti nilai Quran, mengangkat derajatnya, dimuliakan. Bahkan makamnya sampai hari ini sejajar dengan manusia mulia Rasulullah SAW. Maka di bulan yang mulia ini, hidupkanlah kemuliaan diri kita dengan menjaga Quran, karena dia perniagaan yang tidak pernah rugi, yang kata Nabi. 1 huruf dalam Al-Quran 10 kebajikan. Alif Lam Mim, bukan 1 kebajikan kata Nabi. Alif 10 kebajikan, Lam 10 kebajikan, Mim 10 kebajikan. Jika 1 hari kita 1 juz, sudah berapa transaksi kita dengan
maka tilawah Quran adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugikan kita. Demikian jamaah sekalian, di antara kajian yang singkat ini semoga bermanfaat buat kita. Semoga mengalihkan roh kita untuk kembali kepada Quran dengan membaca, menjaga dan melaksanakan nilai-nilainya. Benar datang dari Allah, keliru dan salah keempat kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.